Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam jumpa dengan saya Sarah Anggraini dari PT Duta Digital Informatika. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya secara virtual dalam kelas training hari ini, pagi ini, di tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 10. Insya Allah hingga pukul 11.30 nanti kita akan sama-sama untuk membahas kembali mengenai penggunaan Google Formulir khususnya dalam proses untuk membuat kuis, merubah Google Formulir sebagai bagian dari kuis atau pengganti kertas kita ketika kita ujian. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa training hari ini adalah bagian dari rangkaian training yang akan kita laksanakan sampai insya Allah sampai hari Selasa minggu depan, di mana training ini sebenarnya sudah berlangsung sejak hari Rabu hari Rabu kemarin. Kita sudah mempelajari mengenai Google Meet. Kita juga sudah mempelajari tentang Google Drive. Kemarin kita sempat membahas mengenai penggunaan Google Formulir untuk pelaksanaan kuesioner, formulir pendaftaran sebagai pengganti kertas. Kemudian siangnya kemarin kita sempat membahas mengenai bagaimana caranya memulai dan mengatur classroom di dalam secara keseluruhan dalam Google Classroom ataupun masing-masing kelas di dalam Google Classroom. Nah, hari ini kita akan khususnya pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat kuis menggunakan Google Formulir. Dan insya Allah di siang hari kita akan sama-sama membahas bagaimana penugasan yang dapat kita kerjakan atau dapat kita buat untuk siswa kita melalui Google Classroom. Nah, kita masih punya 2 hari ke depan, Ibu dan Bapak. Hari Minggu insya Allah kita libur, tapi kita bertemu kembali secara virtual di hari Senin dan hari Selasa, di mana hari Senin kita akan sama-sama membahas Google aplikasi khususnya untuk berkolaborasi di pagi hari. Selanjutnya di siang hari kita akan membahas mengenai Google Sites. Ya, jadi bagaimana Ibu dan Bapak sebenarnya bisa membuat website sederhana yang Bapak dan Ibu bisa maksimalkan penggunaannya untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya di hari Selasa pagi kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk penilaian secara otomatis di dalam Google Classroom. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu penilaian ini, rangkaian ini seluruhnya nanti akan ditutup di hari Selasa pada pada kelas terakhir yaitu di pukul 1 hingga pukul 1 hingga pukul 14.30 pukul 1 siang hingga setengah 3 siang, kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana untuk mengedit atau memperbarui sites Ibu dan Bapak setelah Ibu dan Bapak memiliki sites. Ibu dan Bapak, perlu Ibu Bapak ketahui bahwa rangkaian training ini sebenarnya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat kita menghadapi kelas virtual dalam menghadapi wabah COVID-19 seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu bisa terus memaksimalkan penggunaan penggunaan berbagai aplikasi yang ada di dalam Google, khususnya melalui akun edukasi Bapak dan Ibu untuk proses belajar mengajar sampai waktu ke depan. Jadi seterusnya akun tersebut insya Allah adalah milik Bapak dan Ibu. Selama Bapak dan Ibu terus produktif dengan menggunakan akun tersebut, maka insya Allah kita bukan hanya kita bisa memaksimalkan semua kebutuhan belajar mengajar lewat digital. Dan juga pada saat Bapak dan Ibu nanti kita kembali ke kelas, kita bisa mengajak siswa-siswi kita mempunyai pengalaman baru untuk belajar blended learning. Jadi bukan hanya secara pertemuan tatap muka saja, tapi juga secara virtual. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sekarang bisa sudah masuk di dalam bit.ly/dugi strip meet training stream. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyebarluaskan alamat stream ini kepada teman-teman Bapak, rekan-rekan Bapak dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Namun yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa stream ini hanya bisa diakses oleh akun edukasi. Oke. Nah,
Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, karena kita streaming, silahkan Bapak dan Ibu membuka bit.ly/dugi_smith_training_form. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai formulir, atau Google Formulir khususnya adalah Google Formulir yang terkait dengan penggunaan kuis. Kenapa? Karena untuk pemanfaatan Google Formulir untuk survei sudah kita lakukan hari kemarin. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan kemarin kita laksanakan kemarin kalau jika Bapak dan Ibu merasa tertinggal secara materinya, Bapak dan Ibu bisa membuka YouTube channel kami di Dugi Indonesia Oke, silahkan di search di YouTube-nya Dugi Indonesia, maka akan ada logo Dugi warna merah seperti ini. Nanti silahkan di subscribe dan aktifkan notifikasi karena seluruh materi yang ada di hari ini dan bahkan kemarin dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan hari ini insya Allah akan kita upload seluruhnya di dalam Dugi Indonesia Channel. Jadi silahkan dibuka YouTube-nya, di search Dugi Indonesia, kemudian di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Insya Allah sampai di akhir, nanti di hari Selasa kita akan juga sama-sama, kami dari tim Dugi akan memberikan Bapak dan Ibu kode URL untuk Bapak dan Ibu dapat menggunakannya sebagai sarana untuk sertifikasi. Jadi di akhir kami akan memberikan sertifikasi kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan KKM yang sudah ditetapkan oleh Dugi. Sertifikasi ini berasal dari Dugi. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah mengikuti rangkaian training ini dengan baik, silakan ikuti sertifikasinya. Lalu ketika Ibu dan Bapak lolos sesuai dengan kriteria kami, maka Ibu dan Bapak berhak mendapatkan sertifikat. Oke. Ingat, jika ada materi yang tertinggal, silahkan untuk melihat Dugi Indonesia Channel. Di sana semua materi sudah kita sediakan. Tutorial-tutorial singkat, jika Ibu dan Bapak juga ingin melihat dan memperdalam lagi, silahkan dilihat melalui video-video yang sudah kami upload di YouTube kami. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Bapak dan Ibu, kita hari ini akan lebih concern terhadap bagaimana penggunaan Google Formulir dalam membuat kuis. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sering kita temui ketika siswa tidak dapat mengakses kuis atau Bapak dan Ibu merasa kuis saya kenapa formulir saya tidak ada kunci jawabannya. Tidak ada tombol kunci jawabannya, nanti insya Allah kita akan selesaikan sama-sama permasalahan tersebut. Kita cari akar permasalahannya di mana, nanti kita selesaikan. Insya Allah setelah selesai training ini, Bapak dan Ibu bisa langsung membuat kuis dan membagikannya ke siswa. Oke, nah nanti kita juga ada ads-on, Bapak dan Ibu, bagaimana ketika Bapak dan Ibu sebenarnya dulu sudah punya materi, sudah membuat materi-materi ujian dalam bentuk dokumen, Google Docs, atau Microsoft Word, Bapak dan Ibu sudah punya, tapi bagaimana caranya agar bisa langsung dikonversikan ke Google Formulir. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya, dan kemarin ada add-on yang kita belum selesaikan, yaitu From Limiter, karena sempat terjadi permasalahan teknis. Insya Allah hari ini juga akan kita bahas keduanya. Baik, silakan Bapak dan Ibu ikuti rangkaian training hari ini dan rangkaian training besok sampai hari Selasa hingga semuanya selesai dan Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan buka bit.ly/dugi_smith_training_form. Baik, kita akan memulai bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat kuis melalui Google Formulir. Oke.
Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu buka Chrome Bapak dan Ibu. Ya. Silakan dibuka Chrome Bapak dan Ibu, lalu Oke, silakan Bapak dan Ibu buka Google Chrome Bapak dan Ibu. Lalu hal utama yang perlu Bapak dan Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu akan membuat kuis ataupun Bapak dan Ibu akan membuka Classroom, membuka Sites, membuka Drive, Bapak dan Ibu pastikan bahwa Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi. Bagaimana untuk cara membedakannya? Di sudut kanan atas, Bapak dan Ibu kita akan biasa lihat logo, ada nama, inisial nama kita di dalam lingkaran, ya. Kalau email biasa atau Gmail biasa tidak akan ada logo G Suite atau tidak akan ada logo sekolah atau dinas pendidikan daerah. Tapi ketika Ibu dan Bapak menggunakan akun edukasi, maka akan muncul bukan hanya logo nama Bapak dan Ibu saja, tetapi juga akan muncul logo G Suite ataupun lembaga pendidikan dari Bapak dan Ibu. Oke. Untuk ke formulir, caranya adalah kita klik titik 9 yang ada di sudut kanan atas di samping logo G Suite ataupun instansi Bapak dan Ibu, diklik, lalu kita scroll ke bawah, silahkan dicari logo berwarna ungu Bapak dan Ibu. Oke, seperti ini, tulisannya font, lalu kita klik, oke, sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa semua file dalam bentuk formulir yang sudah Ibu dan Bapak buat, nanti akan terkumpul di bagian bawah. Ya, semua update terbaru, ini karena saya kemarin hanya baru buat satu formulir di dalam akun ini, maka akan muncul ada satu formulir. Tapi kalau Bapak dan Ibu memiliki banyak formulir dan sudah membuat formulir, nanti akan banyak datanya ada di bawah sini, selain juga akan tersimpan secara otomatis di dalam My Drive Bapak dan Ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam Google Formulir ada menu atau ada tab bagian untuk quiz. Dilihat kalau kemarin kita membuat formulir biasa tanpa penilaian, itu kita klik yang blank quiz. Nah, sedangkan ketika kita akan membuat quiz, kita dapat menggunakan blank quiz. Bapak dan Ibu buka blank quiz. Oke. Nah, tampilannya akan sama seperti, kurang lebih akan sama seperti apa yang sudah kemarin kita pelajari. Oke. Nah, bedanya adalah Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menggunakan format blank quiz yang ada di menu Google Formulir, maka di setiap kolom pertanyaan yang Bapak dan Ibu akan buat, di sebelah kiri bawah akan ada answer key atau kunci jawaban. Ini muncul otomatis ketika Bapak dan Ibu membuka blank quiz. Ya. Ketika Bapak dan Ibu membuka blank quiz, maka secara otomatis setiap pertanyaan, setiap kolom pertanyaan akan muncul answer key. Bagaimana dengan mengulang kembali? Maka kalau Bapak dan Ibu menggunakan menu mengulang kembali yang ada di sebelah kanan setiap kolom pertanyaan, ketika Bapak dan Ibu mengambil kembali format pertanyaan, maka answer key-nya akan muncul. Akan tetapi, ketika Bapak dan Ibu menggunakan menu teks, maka answer key-nya tidak ada. Jadi answer key ini hanya muncul pada kolom-kolom pertanyaan. Oke, answer key-nya hanya akan muncul pada kolom pertanyaan. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu jangan lupa ketika Bapak dan Ibu akan membuat kuis ataupun formulir,
Bapak dan Ibu silahkan buat judul di atas, ya, atau Bapak dan Ibu bisa buat di sini. Ini keduanya itu terkoneksi secara langsung, jadi ketika Bapak dan Ibu buat di sini, nanti akan muncul di sini, begitupun sebaliknya. Baik, kita buat terlebih dahulu. Oke, kita buat kuis. IPS SD, misalnya seperti itu. Oke. Baik, sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Saya hapus sebentar. Kuis IPS SD. Ya. Oke. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan jaringan. Sebentar, ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa langsung membuat kuis. Oke, dalam format apapun, misalnya kita contoh beberapa soal ya. Misalnya kita cari, saya kurang tahu pembelajaran apa yang IPS, tapi misalnya kita buat apa nama bulan kedua. Nah, ini Ibu dan Bapak, oke, semua akan ada pemilihan dari setiap jawaban, format jawabannya akan ada di sebelah kiri, di sebelah kanan maksud saya, sebelah kanan Bapak dan Ibu bisa sesuaikan satu sama lainnya apa yang Bapak Ibu butuhkan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu akan membuat kuis dengan format blank quiz seperti tadi, maka akan muncul secara otomatis kunci jawaban seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, answer key-nya sudah muncul secara otomatis. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa format jawaban yang kami sarankan untuk menggunakan answer key itu adalah format jawaban pilihan ganda, Dropbox, ataupun grid. Oke, ya, multiple choice, checkbox, Dropbox, dan juga grid, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu misalnya mau menggunakan short answer, maka Bapak dan Ibu perlu memiliki beberapa key answer. Misalnya kalau kita bertanya seperti ini ya, berapa jumlah bulan dalam 1 tahun. Oke. Ketika kita bertanya berapa jumlah bulan dalam 1 tahun, maka kita misalnya menulis, oke, kita misalnya memberikan pilihan kepada siswa adalah 12, misalnya seperti itu. 12. Misalnya kita membuat kunci jawaban 12. Berapa jumlah bulan 12? Menulisnya seperti itu. Nah, nanti ketika siswa tidak menggunakan angka 12, tapi dia menulis melalui huruf 12, maka jawabannya nanti akan terhitung salah. Jadi, Bapak dan Ibu membutuhkan banyak
pilihan-pilihan jawaban, pilihan-pilihan jawaban untuk membuat kuis. Untuk membuat penilaian tersebut sesuai. Jadi lebih baik ketika Bapak dan Ibu membuat kuis dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk short answer ataupun paragraf, Bapak dan Ibu kami sarankan untuk tidak menggunakan penilaian otomatis. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin seperti itu. Nanti kalau misalnya bagaimana kalau saya mau buat pilihan ganda? Jika Bapak dan Ibu ingin membuat pilihan ganda, kita bisa langsung tulis misalnya 10, 11, 12. Misalnya seperti itu. Nah, kita ingin membuat jawaban yang benar ya di nomor misalnya bagian ketiga. Bapak dan Ibu bisa diklik answer key-nya. Lalu silakan pilih jawaban mana yang benar. Lalu berikan poinnya. Oke, misalnya saya mau berikan poinnya 2. Oke, setelah poinnya sudah selesai, baru disimpan. Nah, Bapak dan Ibu tenang saja ketika kita sekarang mengerjakan dalam bentuk, kita sebagai guru, kita maka bisa melihat jawaban benarnya seperti apa. Lalu bagaimana dengan tampilan ketika ada di siswa? Ya, kita lihat di sebelah kanan atas, oke, ada gambar logo mata. Silahkan diklik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Siswa nanti tidak bisa melihat kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya siswa tidak bisa melihat, jadi mereka bisa menjawab tanpa harus melihat kunci jawaban yang benar seperti apa. Jadi kunci jawaban hanya bisa dilihat oleh guru yang membuatnya saja. Oke. Begitupun ketika Bapak dan Ibu ingat kemarin kita ada tombol required ketika kita ingin siswa harus menjawab pertanyaan ini. Maka diklik terlebih dahulu, kita aktifkan required-nya. Oke, warnanya sudah terang. Artinya adalah ketika siswa nanti akan membuat mensubmit pertanyaan seluruh formulir secara keseluruhan. Ketika siswa ada pertanyaan yang belum dijawab, pertanyaan required yang belum dijawab, maka siswa tidak dapat mensubmit. Oke, siswa tidak dapat mensubmit formulirnya. Jadi pastikan jika Bapak dan Ibu misalnya menginginkan semua siswa harus menjawab secara keseluruhan, silahkan diklik required di masing-masing kolom pertanyaan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu juga dapat men-shuffle atau sebelumnya Bapak dan Ibu, saya sangat menyarankan ketika Bapak dan Ibu ingin men-shuffle atau mengacak soal bagi setiap murid agar setiap murid tidak menerima nomor yang sama. Jadi misalnya ada 30 murid, masing-masing murid itu memiliki nomor soal yang berbeda-beda, maka jangan cantumkan format jangan cantumkan nomor di setiap soal. Jadi seperti ini langsung saja soalnya tanpa Bapak dan Ibu menulis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa? Nanti nomor ini mengikuti kolom pertanyaan. Jadi bedanya adalah ketika kita dulu identitas setiap soal itu adalah nomor 1, 2, 3, sedangkan identitas yang ada di Google Formulir, pertanyaan ini adalah dalam bentuk kolom. Jadi kami sarankan untuk tidak memberikan nomor di masing-masing kolom pertanyaan ketika Bapak dan Ibu akan men-shuffle pertanyaan tersebut bagi setiap siswa. Jadi secara otomatis tidak perlu Bapak dan Ibu acak satu-satu. Bapak harus membuat, Bapak dan Ibu misalnya punya 30 siswa, Bapak dan Ibu tidak perlu membuat 30 formulir. Bapak dan Ibu hanya cukup membuat satu formulir. Lalu nanti Bapak dan Ibu biarkan siswanya untuk men-shuffle. Setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara men-shuffle pertanyaannya. Di mana setiap siswa akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Ya, jadi ada di mana Bapak dan Ibu? Di sebelah kanan atas. Ya, kita kembali ke setting. Kita kembali ke setting. Oke.
Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, akan kembali saya jelaskan bahwa di dalam Google Formulir terdapat 3 pengaturan. Bapak dan Ibu, terdapat 3 pengaturan. Yang pertama general, presentation, dan juga quiz. Nah, pengaturan ini nanti beberapa pengaturan ini akan membedakan bagaimana membuat survei ataupun bagaimana cara membuat kuis. Ada di sini. Baik, pertama Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu merasa membutuhkan untuk meminta identitas email dari siswa? Ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa butuh mengumpulkan dulu, siswa harus menuliskan akun edukasi atau akun non edukasinya, silakan diklik terlebih dahulu. Baik, oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah apakah Bapak dan Ibu ingin melakukan pembatasan akun yang mengerjakan kuis ini? Kalau Bapak dan Ibu menginginkan hanya siswa dari domain Bapak dan Ibu saja, ya, ini nanti akan ada kolom nama domainnya masing-masing. Silahkan diklik jika Bapak dan Ibu ingin hanya siswa dengan domain tersebut. Tapi jika siswa dan siswi Bapak Ibu belum mendapatkan akun edukasi, maka silakan di-unklik agar siswa dan siswi Ibu Bapak bisa mengakses formulir ini sekalipun mereka tidak menggunakan akun edukasi. Ya, jadi bagi siswa-siswi dari sekolah ataupun dinas yang belum mendapatkan akun edukasi, mereka tetap bisa mengakses ujian ini. Inilah yang sering terjadi, bahwa banyak siswa tidak bisa mengakses kuis mereka atau tidak bisa mengakses formulir mereka karena Bapak dan Ibu gurunya masih mencentang atau checklist pembatasan domain. Nah, kemudian apakah Bapak dan Ibu ingin melimit atau membatasi jumlah akun, siswa hanya dapat mengerjakan satu kali dengan satu akun. Jadi ingat, identitas utama di dalam formulir ini adalah email Bapak dan Ibu. Jadi kalau siswa punya 2 email, maka siswa dapat mengerjakan dengan email yang berbeda. Makanya kami sangat menyarankan setiap sekolah ataupun setiap dinas pendidikan bukan hanya guru saja yang mendapatkan akun edukasi, tetapi siswanya juga. Hal ini salah satunya adalah untuk pelaksanaan kuis di kelas, jadi siswa hanya bisa melakukan ujian 1 kali saja. Kalau kita ingin limit, baik. Nah, ini apakah siswa bisa mengedit atau tidak bisa mengedit ujian, dan apakah siswa dapat menerima resipinya? Kita biarkan semua. Jadi siswa tidak bisa mengedit jawaban mereka dan siswa juga tidak perlu untuk mendapatkan resipinya. Oke, setelah itu, setelah Bapak dan Ibu pastikan bahwa siswa sudah harus mengumpulkan emailnya terlebih dahulu, kemudian bisa diakses oleh berbagai domain, bukan hanya domain sekolah ataupun bukan hanya domain instansi. Selanjutnya dibatasi dan juga siswa tidak dapat mengedit jawaban mereka, sudah kita beralih ke presentasi. Nah, presentasi inilah Bapak dan Ibu yang nantinya yang tadi saya bilang bahwa kita dapat men-shuffle atau merubah urutan ujian, urutan soal siswa, maka kita klik shuffle, ya. Oke, shuffle question-nya kita klik. Nah, apakah kita membutuhkan agar siswa tahu progress bar-nya mereka? Bapak dan Ibu silakan sesuaikan. Jika Bapak dan Ibu merasa siswa perlu tahu berapa banyak soal yang sudah dia kerjakan dan seberapa banyak soal yang akan dia selesaikan dalam formulir ini. Silakan diklik bar-nya. Oke. Ini adalah tampilan terakhir. Jadi ketika siswa selesai mensubmit, nanti siswa akan mendapatkan informasi mengenai mendapatkan ucapan misalnya terima kasih. Terima kasih. Salah seperti itu. Oke. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, kita kalau kemarin kita sudah selesai misalnya dari formulir hanya sampai ke presentasi saja, tapi jika Bapak dan Ibu melakukan ini sebagai tugas ujian, Bapak dan Ibu bisa mengklik quiz, menu quiz. Nah, ini dia. Jadi
Bapak dan Ibu bisa untuk mengatur ini sebagai kuis atau bukan. Answer key itu akan muncul secara otomatis ketika ini aktif Bapak dan Ibu. Ya, menjadikan ini sebagai kuis. Tapi kalau kita matikan, maka answer key-nya nanti akan hilang. Jadi ini akan format sama seperti format ketika kita membuat formulir. Ya. Jadi diingat, jika Bapak dan Ibu tadi tidak menggunakan blank quiz, tapi Bapak dan Ibu menggunakan create formulir, maka jangan lupa untuk aktifkan menjadikan ini sebagai quiz terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya pengaturan yang kedua ini adalah siswa dan siswi Bapak dan Ibu jika menggunakan Chromebook, perangkat Chromebook ini adalah laptop dalam bentuk laptop yang memiliki OS dari Chrome, maka Bapak dan Ibu bisa mengatur mereka hanya bisa membuka formulir itu saja dan tidak bisa cheating atau tidak bisa membuka tab baru atau tab lainnya. Jadi satu layar satu layar Chromebook mereka itu hanya bisa mengakses Google Formulir ini saja. Tapi kembali ini mengharuskan siswa menggunakan Chromebook. Jadi ketika Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu siswanya tidak menggunakan Chromebook, maka tidak perlu dicentang. Nah, kemudian di yang bawah ini adalah bagaimana masalah penilaiannya. Penilaian ini akan Ibu dan Bapak kirimkan ke siswa atau bisa diketahui siswa apakah saat itu juga atau nanti setelah Bapak dan Ibu melakukan cek terlebih dahulu. Oke, cek otomatis ini maksud saya ketika Bapak dan Ibu di dalam formulir quiz, jika Bapak dan Ibu menggunakan format penilaian otomatis dengan menggunakan multiple choice, checkbox, Dropbox ataupun grid, itu nanti silahkan Bapak dan Ibu menggunakan otomatis, jadi langsung siswa bisa mengetahui nilainya. Tapi jika Bapak dan Ibu merasa saya punya soal paragraf dan juga short answer yang harus saya cek secara manual terlebih dahulu, maka silahkan Bapak dan Ibu klik letter. Penilaian ini akan dikirimkan ke siswa nanti. Ya. Penilaian ini akan dikirimkan ke siswa nanti setelah Bapak dan Ibu selesai untuk memberikan nilai paragraf mereka ataupun short answer mereka. Oke, ini juga disesuaikan dengan Bapak dan Ibu. Ya, apakah Bapak dan Ibu ingin membatasi respon siswa atau seperti apa? Oke. Nah, ketika sudah selesai, silakan diklik save. Maka Bapak dan Ibu, tadi kita lihat perubahannya. Nanti sebelum siswa mengisi tugasnya, maka siswa harus menulis emailnya terlebih dahulu. Lalu kemudian, ini masih ada short answer. Answer key. Sudah ada answer key-nya. Nah, Bapak dan Ibu, ingat tadi kita sudah melakukan pengaturan shuffle question. Oke. Kita sudah membuka shuffle question. Kita sudah bisa membuat, jadi setiap siswa punya punya nomor soal yang berbeda-beda. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat checkbox ataupun multiple choice, Bapak dan Ibu juga bisa untuk men-shuffle, bukan hanya mengacak soalnya saja, tapi Bapak Ibu juga bisa mengacak jawabannya. Oke, jawaban di dalam pertanyaan ini Bapak dan Ibu bisa shuffle atau Bapak dan Ibu bisa acak. Jadi setiap siswa bukan hanya punya nomor soal yang berbeda, tapi siswa juga punya pilihan yang berbeda. Ya, oke. Kita klik titik 3 di sebelah kanan. Kita ulang lagi. Kita klik titik 3 yang ada di titik 3 di bawah bagian kolom pertanyaan. Oke. Kita klik. Lalu akan ada pilihan shuffle option. Kita klik shuffle option. Nah, ketika shuffle option sudah kita klik, maka secara otomatis siswa nanti setiap orangnya bukan hanya memiliki nomor yang berbeda, nomor pertanyaan berbeda, tapi juga memiliki nomor jawaban yang berbeda. Nah,
Yang perlu Bapak Ibu ketahui, sama seperti halnya dengan kita tidak perlu menulis nomor di dalam setiap pertanyaan, Bapak dan Ibu juga tidak perlu menulis abjad atau pilihan dari setiap pilihan abjad di setiap pilihan jawaban, ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu misalnya menulis 10, 11, 12, kita tidak perlu menulis lagi di depannya A titik 10, B titik 10, tidak perlu. Kenapa? Karena ketika kita punya sama seperti sama seperti shuffle question, ketika kita menuliskan identitas di dalam jawaban tersebut, maka itu akan terbawa. Ya, jadi walaupun nanti misalnya siswa menjawabnya C, misalnya Bapak dan Ibu menulis A, B, C. Nah, siswa misalnya di nomor 12 ditulis C12, walaupun nanti si C ini akan pindah ke atas, tetap jawabannya tetap ada angka C12. Jadi lebih baik tidak perlu menuliskan identitas jawaban, tidak perlu menuliskan identitas pilihannya, ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti ketika kita shuffle question, pastikan bahwa semua soal atau semua kolom ini adalah dalam bentuk soal, Bapak dan Ibu. Dalam bentuk pertanyaan. Kenapa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu, khususnya bahasa ataupun guru bahasa ataupun ya guru bahasa lah yang lebih banyak untuk menuliskan, misalnya mensisipkan cerita, lalu perlu untuk menggunakan teks. Nah, teks ini kan dipisah. Biasanya kita membuat paragraf pertama, misalnya kita buat punya beberapa paragraf cerita. Nah, setelah itu baru kita buat soal baru tentang misalnya apa makna paragraf 1. Misalnya seperti itu. Ya nanti untuk oke. Misalnya kita sudah buat seperti ini Bapak dan Ibu, kita ingin kita punya beberapa pilihan ganda, misalnya Ibu dan Bapak jelaskan jawabannya apa seperti itu, misalnya berbuat baik, sopan, jujur. Anggaplah seperti itu ya Bapak dan Ibu, misalnya seperti ini. Lalu kita juga mau men-shuffle option. Nah, Bapak dan Ibu nantinya soal ini bisa saja hadir sebelum paragraf, hadir sebelum teks. Begitupun ketika kita mensisipkan misalnya video ataupun foto, nanti bisa saja hadir sebelum teks. Jadi soal bisa saja hadir sebelum teks karena ini dianggap ini akan tershuffle juga secara otomatis. Jadi saran kami adalah ketika Bapak dan Ibu misalnya punya paragraf, silahkan di dalam pertanyaan sisipkan di dalam foto. Ya, sisipkan di dalam foto. Nah, nanti Bapak dan Ibu misalnya Bapak dan Ibu capture, lalu Bapak dan Ibu sisipkan saja di dalam bentuk foto agar shuffle-nya ini masih bisa terus dilakukan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa saya maunya taruh di teks saja seperti ini dan saya tidak mau untuk men-shuffle pertanyaan, tapi saya mau shuffle jawaban dari setiap siswa saja, pilihan jawaban yang nanti ada di siswa, itu silakan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan bagi Bapak dan Ibu. Oke. Kita sudah punya 2 soal, bagaimana untuk tampilan di siswa? Nah, lihat Bapak dan Ibu, tadi shuffle soalnya, ya, soalnya ini adalah soal nomor pertama, lalu ini soal nomor kedua. Nah, bagaimana yang bisa dilihat siswa? Terbalik Bapak dan Ibu, dan pilihannya juga tidak sesuai dengan
yang kita tuliskan. Jadi berbeda, tershuffle. Seperti itu. Jadi silahkan dimaksimalkan Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ada yang baru bergabung, Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa hari ini kita akan mempelajari atau kita sama-sama mengenal kembali mengenai penggunaan Google Formulir sebagai salah satu pengganti kertas ujian. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat kuis nanti untuk kelas virtual ataupun ketika nanti kita sudah kembali ke sekolah, Bapak dan Ibu misalnya ingin memberikan ujian dalam bentuk formulir, jadi kita paperless, silakan untuk dimaksimalkan Bapak dan Ibu dengan menggunakan bantuan dari Google Formulir. Nah, Bapak dan Ibu, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan bagaimana penggunaan Google Formulir dalam kuis, silakan Bapak dan Ibu kunjungi alamat berikut ini, http://bit.ly/dugi bit.ly/dugi /meet training/form ya. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah merasa tertinggal beberapa materi, baik materi hari ini ataupun materi sesi ini maupun sesi sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa untuk membuka YouTube channel kami di Dugi Indonesia. Ya, jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan notifikasinya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita sudah formulir seperti ini ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu maksimalkan. Nah, kita sekarang kembali ke formulir. Ini kita close saja. Bapak dan Ibu tidak perlu untuk merubah, tidak perlu untuk save-nya harus di mana. Saya harus save seperti apa atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu, perubahan apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat spasi saja, misalnya kita contohkan di sini saja. Misalnya Bapak dan Ibu merubah spasi saja, nanti otomatis akan tersimpan di dalam, lihat Bapak dan Ibu, saving, akan tersimpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada materi, saya baru saja memperbarui, tapi saya tidak bisa save. Itu seperti apa? Tenang, Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan dengan menggunakan secara otomatis akan tersimpan. Lalu bagaimana cara berkolaborasi dengan guru lain? Sama seperti kemarin, Bapak dan Ibu bisa gunakan titik 3 sebelah kanan, lalu add collaborator. Jika Bapak dan Ibu ingin mengajak guru lain untuk membuat soal yang sama ataupun punya soal yang sama. Ya. Bagaimana cara untuk penyimpanannya? Sama Bapak dan Ibu, untuk melakukan penyimpanan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tanda send, kirim. Oke, kirim. Bapak dan Ibu bisa memberikan via email ataupun melalui link. Caranya sudah kemarin saya sampaikan melalui sesi training kemarin. Silakan dilihat kembali jika ada yang tertinggal dan Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara saya membagikan dalam bentuk link, bagaimana saya membagikan dalam bentuk email. Oke, ini kita close saja. Nah, saran saya adalah jangan memberikan alamat URL yang ini Ibu dan Bapak. Memang nanti siswa juga tidak akan dapat mengaksesnya, ya. Tapi lebih baik Bapak dan Ibu memaksimalkan tombol send-nya saja. Karena nanti ketika kita memberikan ketika kita memberikan link URL yang ada di dalam send, maka siswa hanya langsung bisa langsung menjawab pertanyaannya. Ya, tidak perlu ditanya dia membuka link ini sebagai apa dan tidak perlu butuh akses apapun. Jadi silakan dimaksimalkan dengan klik send. Oke. Nah, Bapak dan Ibu ingat kemarin kita sudah punya formulir, ya. Oke. Kita sudah punya formulir. Nah, Bapak dan Ibu lihat. Oke, formulir saya tadi masih ada di dalam tab, lalu saya pindah, saya buka drive saya, maka secara otomatis
lembar ujiannya akan muncul di dalam drive saya, di My Drive. Kenapa? Karena saya membuat formulir tersebut tanpa saya perlu sharing ke yang lain, dan ini memang langsung tersimpan di dalam My Drive. Nah, kemarin kita sudah membuat formulir dalam bentuk quiz. Dalam formulir kita sudah membuat Google formulir dalam bentuk non-quiz atau formulir biasa. Nah, kalau Bapak dan Ibu sebelumnya sudah membuat formulir, tapi belum dirubah ke format Google Form, sebentar. Oke. Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat formulir, ya, membuat soal di dalam Google Formulir, tapi Bapak dan Ibu bukan memasukkannya dengan blank quiz, dengan format blank quiz yang tadi. Bagaimana cara merubahnya? Bapak dan Ibu hanya perlu melihat, ini kita sudah buat soal-soalnya, kita silakan buka di setting, ya. Ini sudah sesuai dengan yang kemarin Bapak dan Ibu inginkan, misalnya. Lalu kita klik quiz. Nah, ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu perlu mengaktifkan ini untuk menjadi sebuah quiz. Ya, kita klik quiz. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita simpan. Oke. Kita lihat, ini akan ada key and answer key-nya. Ya, answer key-nya muncul. Oke. Lihat, answer key-nya sudah muncul. Lalu bagaimana kalau saya ingin mengembalikannya lagi ke dalam bentuk formulir biasa? Berarti kita klik settings kembali. Lalu kita klik quiz. Kita matikan, jadikan ini sebagai quiz. Oke. Nah, kita lihat. Oke, lihat Bapak dan Ibu, answer key-nya hilang. Oke. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, saya mau menjadikan ini sebagai quiz. Misalnya seperti itu. Nah, answer key-nya muncul kembali. Silahkan disesuaikan jawabannya dengan format masing-masing sesuai dengan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Oke. Bagaimana jika Bapak dan Ibu sudah punya quiz? Kita kembali lagi ya ke quiz yang tadi. Bagaimana jika Bapak dan Ibu sudah punya quiz, lalu Bapak dan Ibu ingin membatasi siswa Bapak dan Ibu agar hanya bisa mengakses sampai di hari apa dan di jam berapa, itu bisa kita atur. Bapak dan Ibu silakan buka add-on. Oke, saya zoom terlebih dahulu. Bapak dan Ibu silakan buka add-on, ada di sebelah kanan atas, ya. Diklik, lalu pilih form limiter. Oke, silakan pilih form limiter. Nah, Bapak dan Ibu silakan ketika sudah muncul form limiter, lalu Bapak dan Ibu pilih limit. Nah, nanti di sebelah kanan akan muncul kolom seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, kolom seperti ini, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan apakah Bapak dan Ibu ingin membatasi soal dalam bentuk waktu ataupun jumlah respondennya. Oke, sebentar saya besarkan terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu ingin membatasi dalam bentuk apa? Misalnya, kita akan membatasi dalam bentuk waktu dan dalam bentuk jam dan juga tanggal. Kita pilih, misalnya saya mau batas terakhirnya, misalnya saya mau memberikan ke siswa saya hari ini, dan batas terakhirnya adalah besok, maka saya pilih besok waktunya, lalu kita pilih jamnya mau jam berapa. Ya, oke, kita pilih mau jam berapa, misalnya saya mau jam 8. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu, ketika sudah seperti ini, Bapak dan Ibu sesuaikan jamnya. Nah, di bawah sini kotak terdapat kotak, ini adalah informasi
Sorry, jamnya belum. Oke. Misalnya ini adalah Bapak dan Ibu ingin memberikan informasi kepada siswa dan siswi Bapak dan Ibu bahwa waktu mereka habis, maka silahkan ditulis di sini untuk pesan mereka ketika mereka membuka formulir kuis tersebut. Lalu jangan lupa disimpan. Oke, nah maka secara otomatis Bapak dan Ibu sudah memberikan batasan waktu kepada siswa-siswi Bapak dan Ibu untuk untuk mengerjakan tugas ini. Oke, sudah tutup. Nah, selain Bapak dan Ibu bisa melakukan hal tersebut menggunakan add-on form limiter, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan dengan menutup responnya pada saat nanti Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu merasa misalnya nggak usah deh, saya nggak usah pakai, saya tidak perlu menggunakan form limiter, saya tutup secara semi otomatis saja. Jadi silakan Bapak dan Ibu ditutup penerimaan dari jawabannya. Oke. Hal yang sama bukan hanya bisa Bapak dan Ibu lakukan dengan menggunakan form limiter pada saat Bapak dan Ibu membuat kuis, tapi pada saat Bapak dan Ibu membuat formulir biasa, itu juga Bapak dan Ibu bisa lakukan. Oke. Nah, selanjutnya adalah Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu nanti memiliki beberapa soal, kadang-kadang saya dapat case di mana ketika training ada beberapa guru yang sudah membuat soal tapi ingin membuat tapi soal tersebut dalam format Microsoft Word ataupun Google Docs. Nah, apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan? Oke, silakan perhatikan terlebih dahulu. Kita buka Drive. Oke. Silakan dicari soal mana file mana yang Bapak dan Ibu ingin pindahkan dari Docs ke dalam Google Formulir, diklik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya ada beberapa contoh soal. Sebentar. Oke, saya ada beberapa contoh soal. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah memang memiliki soal dalam bentuk Google Docs, ya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan add-on, ya, add-on yang tadi ada di mana? Maaf. Oke. Bapak dan Ibu, di menu bagian atas akan ada tulisan add-on. Oke. Add-ons. Nah, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu belum mempunyai add-on tersebut, Bapak dan Ibu silakan get add-on. Oke. Diklik get add-on. Nah, nanti sebentar, oke. Nanti akan muncul beberapa add-on yang Bapak dan Ibu bisa gunakan. Saran saya silakan gunakan Docs to Form, ya. Oke. Nanti silakan dicari Docs to Form, ya, yang ini Bapak dan Ibu silakan di-install, ikuti petunjuknya, ikuti arahan dari add-on tersebut. Lalu nanti ketika sudah selesai untuk menginstal di dalam Docs Ibu dan Bapak, di dalam Chrome Bapak dan Ibu, nanti di menu add-on, kita kembali lagi ke menu add-on, nanti akan muncul Docs to Form. Oke.
nanti akan muncul seperti ini, ya. Silakan Bapak dan Ibu, misalnya kita create baru, kita buat baru. Nah, nanti di sebelah kanan, oke. Baik, sebentar. Nah, oke. Nanti di sebelah kanan akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, kita buat baru saja. Oke. Nah, bagaimana cara untuk memindahkannya? Bapak dan Ibu hanya perlu copy paste. Oke, ini soal kita copy paste. Tidak perlu menggunakan nomor ya Bapak dan Ibu. Oke, kita CTRL-C. LV. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat soal dalam format paragraf, maka silakan dipilih, mohon maaf, maksud saya pilihan ganda, maka silakan dipilih multiple choice. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki pilihan-pilihan ini, oke, silakan masukkan jawabannya. Oke, kita copy saja jawabannya. Kita pindahkan ke sini Bapak dan Ibu. Ingat, seperti biasa, saran saya adalah untuk kita menghapus si pilihan-pilihannya. Ya. Kita hapus identitas jawabannya. Enter. Kita rapihkan terlebih dahulu. Oke. Kita enter. Nah, ketika Bapak dan Ibu mempunyai soal baru atau soal lainnya, beberapa nomor soal, maka diklik yang add question kembali. Ya. Oke. Add question kembali, lakukan hal yang sama Bapak dan Ibu. Misalnya kita buat 2 contoh soal. Oke. Kita kembali pilih multiple choice. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan dilakukan pada seluruh soal yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi pembedanya dalam setiap jawaban di dalam ya. Oke. Nah, kita buat 2 jawaban terlebih dahulu, 2 pertanyaan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Lalu di bawah sebelah kanan ya ada create form. Oke, ada create form. Ya, kita klik create form. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, setelah muncul create form seperti ini, Bapak dan Ibu bisa memilih Bapak dan Ibu ingin menyimpannya di mana, misalnya form baru ataupun Bapak dan Ibu ingin membuat dari form yang sudah ada.
Ya, kita akan membuat new form. Nah, lihat Bapak dan Ibu, semua soal dan jawabannya sudah dalam bentuk format sesuai dengan apa yang ada di docs tadi, ya. Silakan nanti diberi judul, oke. Nih, ini sudah ada judul secara otomatis di dalam sesuai dengan file yang ada dari Bapak. Silakan maksud saya diberikan deskripsinya. Misalnya jawablah pertanyaan ini dengan seperti apa. Nah, ingat tadi ini kita masih dalam bentuk masih dalam bentuk formulir biasa. Yang perlu dilakukan adalah kita kembali ke setting. Sebentar, saya ulang kembali. Ini masih dalam bentuk formulir biasa tanpa adanya answer key. Yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke setting, lalu ingat lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nanti formatnya seperti apa. Misalnya saya mau membatasi, karena siswa saya sudah punya semua akun edukasi, maka saya mau membatasi satu akun hanya dari domain saya saja, hanya dari domain yang sama dengan saya. Ya. Lalu saya klik limit. Saya mau setiap siswa harus membatasi satu orang satu limit, terbatas secara limitnya saja. Oke. Lalu kita bisa membuat presentasinya. Saya mau siswa saya memiliki soal yang berbeda. Setiap siswa punya punya urutan soal yang berbeda, maka saya klik shuffle. Oke. Bar-nya perlu saya aktifkan juga agar siswa tahu. Nah, yang paling penting adalah saya mau merubah format ini sebagai kuis, maka saya pergi ke kuis, ke pengaturan kuis, saya rubah terlebih dahulu untuk menjadikan ini sebagai kuis. Oke. Setelah itu, saya mau nilai siswa, ini akan secara otomatis mereka terima setelah mereka menjawab pertanyaan mereka. Maka saya save. Oke. Nah, kita lihat sudah muncul answer key-nya. Nah, karena ini dalam pertanyaan pilihan ganda, maka saya mau misalnya buat, nih kita, oke, misalnya kita mau berikan nilai 5 untuk jawaban yang benar. Misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin setiap siswa harus menjawab saya ingin semua siswa harus menjawab pertanyaannya, maka saya klik required. Oke. Selanjutnya, saya ingin setiap siswa harus memiliki bukan hanya nomor yang berbeda, tapi juga jawaban yang berbeda. Oke, maka saya aktifkan shuffle-nya. Shuffle option-nya saya aktifkan, sudah saya mengerjakan hal yang sama di nomor 2. Ini saya, oke, kita coba soal yang sama, misalnya di nomor 5, nilai 5, oke, saya save. Saya required juga. Lalu jangan lupa, saya harus shuffle option-nya. Oke, sudah. Nah, ketika sudah seperti ini Bapak dan Ibu, nanti tampilannya akan, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, siswa oke. Ya, Bapak dan Ibu, seperti ini. Nanti pertanyaan dan jawabannya nanti akan tershuffle secara otomatis. Nah, Bapak dan Ibu, yang selanjutnya adalah apakah ini juga bisa kita terapkan form limiter seperti tadi? Tentu saja bisa. Kita klik adds on. Lalu kita klik form limiter. Kita klik kembali form limiternya. Oke, lalu sesuaikan misalnya saya maunya
tugas ini hanya bisa dikerjakan oleh beberapa orang saja. Jadi saya mau membatasi jumlah siswa yang mengerjakan. Itu misalnya saya buat 25. Oke, lalu saya simpan. Jadi hanya 25 orang siswa saya saja yang bisa mengerjakan ini. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu ingin membuat kuis kepada siswa-siswinya, main cepat-cepatan, siapa yang selesai duluan, siapa yang bisa akses duluan dan menjawab dengan benar, 5 orang saja kuis ini bisa diberikan, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan form limiter yang membatasi respondennya. Begitupun ketika Bapak dan Ibu ingin menggunakan formulir ini sebagai formulir pendaftaran yang hanya dibatasi kepada 100 peserta pendaftar pertama, seperti itu. Oke. Baik, ini saja Bapak dan Ibu. Sama seperti untuk merubah tema, semuanya sama kurang lebih apa yang sudah saya jelaskan kemarin di hari Jumat sesi pertama. Silakan dilihat apabila Bapak dan Ibu merasa ada beberapa hal yang tertinggal dan perlu di-review kembali. Oke. Nah, satu lagi Bapak dan Ibu, hampir saja saya lupa bahwa Bapak dan Ibu bisa membuat kuis dengan beberapa bagian-bagian tertentu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin menanyakan, kita buat satu soal lagi deh. Kita buat satu soal lagi, random soal saja. Oke, kita buat di soal pertama. Kita tanya misalnya siswa kita, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, jadi soalnya bisa Bapak dan Ibu sesuaikan. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan format pertanyaannya, ya sesuai dengan maksud saya pertanyaannya ini saya hanya memberikan contoh random soal saja. Jadi misalnya kita jawab ya, tidak. Misalnya seperti ini, kita dengan menggunakan format pilihan ganda. Nah, apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan? Ini dirubah kita menjadi beberapa bagian. Oke. Ya, Bapak dan Ibu lihat, ini sudah dijadi satu bagian. Lalu ini kita bagi lagi menjadi bagian tersendiri. Nah, kita punya 3 soal, ya. Jadi nanti pertama kali siswa akan menemukan format pertanyaan ini, apakah kamu bahagia? Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa membuat siswa kita juga memiliki pengalaman yang berbeda dalam mengerjakan soal. Caranya adalah kita klik, ini hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan multiple choice ya Bapak dan Ibu. Kita klik titik 3 yang ada di bawah, oke. Lalu kita pilih go to section base. Oke. Jadi setiap jawaban itu memiliki base yang berbeda-beda. Setiap jawaban nanti akan beralih ke section yang berbeda-beda. Ya. Misalnya saya punya 2, tadi ingat saya punya pilihannya adalah ya dan tidak, lalu saya membagi di dalam 2 section. Oke, saya aktifkan format ini. Nah, maka apabila siswa menjawab ya, saya bisa mengalihkan siswa untuk pergi atau untuk beranjak ke section yang kedua. Oke, jika siswa menjawab tidak, maka saya bisa mengalihkan siswa untuk langsung pindah ke section 3. Oke, section 2 dan section 3 ini memiliki format memiliki soal yang berbeda. Nah, jadi nanti siswa akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan
mereka mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Jadi masing-masing individu punya pengalaman yang berbeda. Nah, mari kita lihat bagaimana tampilannya. Oke. Kita klik. Nah, lihat Ibu dan Bapak, kalau tadi format sebelumnya, kita bisa langsung lihat satu jawaban. Oke, satu formulir itu kita langsung bisa lihat dari awal sampai akhir. Nah, beda dengan ini, siswa harus menjawab salah satunya terlebih dahulu. Misalnya kita jawab ya. Oke, next. Nah, ini Bapak dan Ibu, maka siswa bisa langsung menjawab ke soal nomor 2. Nah, jadi setiap siswa nanti akan punya pengalaman yang berbeda-beda. Ini sekaligus membantu Bapak dan Ibu untuk mengacak soalnya. Jadi bukan hanya shuffle question, shuffle option seperti tadi, tapi Bapak dan Ibu juga bisa membuat format baru untuk mengacak jawaban-jawaban dari siswa. Mengacak pertanyaan-pertanyaan siswa. Oke. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan. Ya, Bapak dan Ibu, sesi hari ini adalah sesi mengenai Google Formulir, cara membuat Google Formulir dalam bentuk kuis. Oke, kita sudah selesai. Maka saya akan cek apa sudah ada tambahan pertanyaan. Oke, ada beberapa pertanyaan. Sebentar, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita ke pertanyaan, hari ini kita sudah selesai untuk menjawab. Oke, sebentar. Hari ini kita sudah selesai untuk menjawab pertanyaan untuk sesi dari kuis, membuat kuis. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa, apabila Bapak dan Ibu tertinggal dalam materinya, silakan Bapak dan Ibu melihat di YouTube channel kami. Oke, di Dugi Indonesia. Di Dugi Indonesia, maka Bapak dan Ibu akan dapat melihat rekaman ulang dari sesi ini dan sesi-sesi sebelumnya. Bapak dan Ibu silahkan dicek ya. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silahkan dimasukkan ke bit.ly/dugi_smith_training_form. Oke. Baik, kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah kita dapat merubah form pertanyaan menjadi otomatis? Oke, Bapak dan Ibu, untuk merubah pertanyaan formulir dalam bentuk required, itu harus satu persatu Bapak dan Ibu. Masih harus satu persatu apabila menggunakan default formulir yang secara umum yang kita miliki. Oke. Yang kedua, mengapa siswa saya bisa mengubah kuis? Oke, mengapa siswa saya bisa mengubah kuis? Karena kemungkinan utamanya adalah Bapak atau Ibu menggunakan bukan mengirim formulir dalam bentuk bukan mengirim dengan menggunakan send, bukan menggunakan fitur send. Tapi Bapak dan Ibu mengirim kemungkinan adalah dalam bentuk add collaborator. Ketika Bapak dan Ibu mengirim dalam bentuk add collaborator, maka Bapak dan Ibu artinya adalah mengizinkan siswa untuk membuka formulir Bapak dan Ibu lalu merubah soalnya ataupun bisa melihat kunci jawabannya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan salah jangan keliru untuk menggunakan send, fitur send dan juga fitur add collaborator. Oke. Yang ketiga, apakah form limit bisa untuk membantu?
Oke, form limit masih harus digunakan untuk form secara keseluruhan. Jadi harus menjawab batasan waktu diberikan untuk menjawab formulir secara keseluruhan, bukan secara membatasi formulir secara keseluruhan, bukan dari satu soal seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, bagaimana cara membatasi selanjutnya? Bagaimana cara membatasi pada Google formulir jika setting limit? Bagaimana cara membatasi peserta? Oke, membatasi peserta dalam bentuk limit tadi itu seharusnya secara otomatis ketika Bapak dan Ibu membatasi peserta, maka melalui form limit, maka form limit tersebut tidak dapat dibuka oleh peserta. Nah, tapi apabila Bapak dan Ibu merasa sepertinya sudah menempatkan pada waktu yang sesuai, tapi masih ada siswa yang bisa membuka, maka silakan dicek di spreadsheet atau report dari jawaban dari formulir tersebut. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ada format spreadsheet yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Di sana jelas jamnya kapan siswa sudah mengupload. Nah, kalaupun nanti Bapak dan Ibu misalnya form limitnya sudah habis, lalu Bapak dan Ibu ingin memberikan kepada siswa untuk membukanya, silakan dibuat dikirimkan kembali melalui email kepada siswa agar siswa bisa membukanya. Google Form yang saya buat di Google Classroom tidak dapat dibuka oleh siswa. Oke, kemungkinan seperti ini Ibu dan Bapak, ketika Google formulir yang sudah disimpan di dalam Classroom tapi tidak dapat dibuka oleh siswa, kemungkinan paling besar adalah di pengaturan pengaturan general yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa yang tidak disesuaikan dengan kondisi Classroom Bapak dan Ibu. Misalnya semua siswa memang harusnya sudah menggunakan domain pendidikan yang sama dengan Bapak dan Ibu, namun di pengaturan Bapak dan maksud saya seperti ini. Namun di pengaturan Bapak dan Ibu sudah mengaktifkannya. Kita langsung ke contoh saja. Oke. Kita lihat di setting. Misalnya, Bapak dan Ibu sudah melakukan pembatasan. Bapak dan Ibu melakukan pembatasan domain, lalu siswa tidak menggunakan domain edukasi mereka, maka secara otomatis walaupun formulir ini diletakkan di dalam Classroom dan siswa tersebut login dengan menggunakan Gmail atau maka siswa tetap tidak bisa untuk membukanya. Jadi pastikan kondisi Classroom Bapak dan Ibu apakah seluruh siswanya sudah menggunakan akun edukasi yang sama atau bukan, seperti itu. Nah, kalaupun memang sudah membuka akun edukasi sudah dengan akun edukasi yang sama, namun tetap tidak bisa login, kemungkinan adalah siswa default yang ada di Premiere yang ada di siswa di dalam laptop atau komputer siswa itu masih yang primernya adalah akun non edukasinya atau Gmail mereka. Jadi dia kembali ke Gmail. Jadi pastikan yang harus paling dipastikan adalah siswa juga menggunakan email dengan domain yang sama sesuai dengan peraturan yang sudah Bapak dan Ibu terapkan di dalam setting. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya memindahkan data dari Word
ke Google Form. Oke, bagaimana cara memindahkan data dari Word ke Google Form? Seperti yang tadi sudah saya contohkan, bahwa Bapak dan Ibu silahkan mutasikan atau pindahkan format file Microsoft Word milik Bapak dan Ibu, silakan dipindahkan ke dalam Docs. Upload dulu, dipindahkan dulu formatnya ke dalam Docs, lalu silakan gunakan di dalam Docs add-on Docs to Form seperti yang sudah saya contohkan. Kembali, apabila Bapak dan Ibu merasa masih ada materi yang tertinggal, silakan Bapak dan Ibu klik YouTube channel kami. Silakan klik YouTube channel kami di Dugi Indonesia, maka insya Allah tampilan yang ada di hari ini dan juga kemarin, serta berbagai rangkaian yang nanti besok akan terus tersimpan di dalam Dugi Indonesia channel. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, tadi hanya ada 8 pertanyaan itu. Oke, sorry, 6 pertanyaan itu saja. Ya, Bapak dan Ibu, saya tidak kembali untuk mengingatkan bahwa nanti di pukul 1 siang kita akan ada kelas lagi atau ada sesi lagi, yaitu mengenai bagaimana cara membuat classroom khususnya untuk tugas. Jadi berbagai fungsi yang ada di dalam classwork, insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Kemudian setelah itu hari Senin kita akan punya kelas sesi di pukul 10 dan pukul 1 yang masing-masing adalah membahas mengenai aplikasi Google untuk menunjang kelas virtual Bapak dan Ibu, untuk menunjang pembelajaran Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sesi kedua kita akan belajar mengenai sites. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat website tersendiri. Di hari Selasa, hari terakhir, kita akan membahas bagaimana cara untuk proses penilaian yang ada di dalam classroom. Jadi Bapak dan Ibu bisa mulai untuk mengaktifkan classroom-nya dari sekarang. Bapak dan Ibu silakan mulai aktifkan classroom-nya dari sekarang, dibuat, diaktifkan. Video kemarin sudah tayang di dalam YouTube channel kami. Silakan dilihat, dibuat kelasnya, dilakukan setting sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Tutorialnya juga sudah ada di dalam sesi yang kemarin. Nah, sehingga hari ini insya Allah kita di pukul 1 Bapak dan Ibu bisa kembali untuk melanjutkan untuk membuat classwork-nya. Nah, oke, setelah itu insya Allah kita sama-sama untuk bisa terus memulai dan memaksimalkan fungsi dari classroom maupun berbagai tools yang dapat menunjang kelas Bapak dan Ibu secara virtual ataupun nanti ketika kita kembali ke sekolah, baik itu Meet, Drive, dengan menggunakan Meet, Drive, Formulir, Classroom itu sendiri, kemudian Google aplikasi, dan juga yang paling menarik, yang salah satu yang juga sangat menarik adalah Google Site. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat website-nya sendiri. Oke, silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan jadwalnya. Apabila tertinggal, kembali bisa ditonton di Dugi Indonesia Channel. Oke, sampai bertemu di pukul 1 nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.